Nah, syaratnya apa saja ya Bunda yang harus Bunda penuhi supaya Bunda dapat melahirkan dengan teknik tiup-tiup? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya pada video kali ini. Ibu melahirkan ingin sekali persalinannya dapat berjalan dengan lancar. Dan banyak sekali ibu-ibu hamil yang ingin persalinannya nanti dengan menggunakan metode tiup-tiup yang lagi viral. Nah, sebenarnya seperti apa sih metode tiup-tiup itu dan apa saja syarat-syarat yang harus Bunda penuhi ketika Bunda ingin melahirkan dengan teknik tiup-tiup? Nah, jadi Bunda, syarat yang harus Bunda penuhi jika Bunda ingin melahirkan dengan teknik tiup-tiup, yang pertama, Bunda harus menguasai dulu bagaimana cara yang benar teknik tiup-tiup ini. Bunda harus mempelajarinya sejak dari dini, sejak masa kehamilan, bagaimana sih teknik tiup-tiup ini, seperti apa, dan caranya yang harus Bunda lakukan ketika nanti melahirkan itu harus bagaimana. Sudah Bidan Irawati jelaskan pada video sebelumnya tentang cara teknik tiup-tiup yang baik dan benar. Nanti Bunda bisa mempelajarinya supaya Bunda tahu bagaimana caranya. Syarat yang kedua, untuk persalinan tiup-tiup ini, Bunda hasil pemeriksaan dan hasil USG-nya itu dinyatakan normal semua. Ketika hasil pemeriksaan dan hasil USG Bunda sudah dinyatakan normal semua, nantinya Bunda bisa melakukan persalinan tiup-tiup ini dengan mudah dan lancar. Karena persalinan tiup-tiup ini merupakan persalinan yang normal, sehingga saat Bunda ingin melakukan persalinan normal itu syaratnya hasil USG atau hasil pemeriksaan secara fisik di bidan itu semuanya hasilnya menunjukkan dalam batas yang normal, baik dari hasil pemeriksaan janin maupun dari hasil pemeriksaan fisik ibunya, semuanya masih tergolong dalam batas yang normal. Kemudian syarat yang ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium juga harus menunjukkan batas yang normal, terutama kondisi HB darah Bunda. Jadi HB darah Bunda harus di batas yang normal. Normalnya HB darah ibu hamil yaitu 11. Yang terpenting di sini HB darah Bunda tidak di bawah 11 atau minimal banget itu tidak di bawah 10. Misalkan 9, 8 itu termasuk tergolong dalam HB darah yang rendah, rawan terjadi anemia, dan anemia ini dapat mengakibatkan Bunda mengalami perdarahan saat proses persalinan nanti. Nah, syarat selanjutnya dari pemeriksaan fisik, Bunda tidak mengalami panggul sempit. Karena panggul sempit ini dapat menyusahkan Bunda saat proses persalinan tiup-tiup. Karena persalinan tiup-tiup ini menggunakan teknik persalinan yang normal. Jika Bunda mengalami panggul sempit, nantinya janinnya tidak dapat turun atau masuk ke dalam panggul. Untuk itu, supaya Bunda tahu panggul sempit atau tidak, Bunda harus melakukan pemeriksaan rutin, khususnya di trimester akhir ketika Bunda sudah usia kehamilan 37 minggu, Bunda wajib sekali meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan panggul dalam. Karena pemeriksaan panggul dalam ini dapat menentukan Bunda mengalami panggul sempit atau tidak. Syarat selanjutnya, Bunda tidak mengalami riwayat operasi sesar atau riwayat operasi dalam perut. Jika Bunda mempunyai riwayat operasi sesar, Bunda ingin melahirkan normal dengan metode tiup-tiup ini, sebenarnya bidan tidak boleh melakukan FBAC atau melakukan pertolongan persalinan dengan riwayat sesar. Karena pertolongan persalinan dengan riwayat sesar itu sangat beresiko terhadap ibu dan janinnya, khususnya kepada janinnya saat proses persalinan. Karena riwayat sesar ini ketika nanti Bunda saat melahirkan, saat proses sudah pembukaan lengkap, saat bidan atau dokter sudah menganjurkan Bunda untuk mengejan atau Bunda ingin menggunakan teknik tiup-tiup ini,
itu bahayanya luka jahitan bekas sesar yang dulu bisa saja terbuka atau sering disebut dengan ruptur uteri. Seperti yang ada di serial film yang sedang viral ini, yaitu Layangan Putus. Di film tersebut tokoh utamanya yaitu Kinan, itu ketika Kinan lagi melahirkan dengan riwayat sesar, itu terjadi ruptur uteri atau robekan di luka persalinan yang lama. Di luka bekas sesar yang lama itu terbuka, tidak tahu karena yang terbuka itu yang ada di dalam rahim. Nah, ketika terjadi ruptur uteri, ini yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Untuk itu, peraturannya sekarang tidak boleh bidan melakukan persalinan dengan FBAC. Untuk bunda yang sudah menginginkan persalinan FBAC, bisa saja dilakukan karena itu adalah wewenang dari dokter kandungan. Nanti bunda bisa melakukan FBAC-nya dengan dokter kandungan di RS terdekat dengan rumah bunda. Syarat selanjutnya, bunda tidak mengalami riwayat sakit apapun, riwayat penyakit yang dapat membahayakan saat bunda bersalin nanti. Biasanya riwayat penyakit yang dapat membahayakan bunda saat bersalin nanti bisa bunda konsultasikan saat bunda melakukan USG. Jika dokter menyatakan bahwa riwayat penyakit bunda masih aman, masih bisa dilanjutkan dengan persalinan normal, bunda bisa melanjutkan persalinan dengan persalinan normal. Namun ketika dokter menyarankan dengan adanya riwayat penyakit yang bunda derita, bunda tidak dianjurkan untuk persalinan normal, bunda harus mengikuti saran terbaik dari dokternya. Nah, syarat yang terakhir, bunda harus mencari tempat bersalin yang bidan atau dokternya bisa membantu bunda untuk melakukan persalinan dengan metode tiup-tiup ini. Karena tidak semua bidan atau dokter menggunakan teknik tiup-tiup ini. Namun pertanyaannya, bagaimana jika bunda ketika melahirkan nanti ternyata tempat melahirkannya tidak melayani menggunakan metode tiup-tiup? Jika bidan atau dokternya tidak menggunakan metode tiup-tiup, asalkan bunda mengetahui tekniknya secara benar-benar dan bunda bisa melakukannya dengan benar, itu nantinya bidan atau dokter tidak akan melarang bunda menggunakan teknik tersebut. Seperti contoh, jika nanti ketika bunda sudah pembukaan lengkap, saat bidan atau dokter sudah menginstruksikan bunda untuk mengejan, bunda bisa menggunakan teknik tiup-tiup yang telah bunda pelajari. Tidak apa-apa, bunda bisa mencobanya terlebih dahulu, nanti bidan atau dokter yang akan melihat kemajuan dari penurunan kepala janinnya. Namun jika bunda menggunakan teknik tiup-tiup ini, ternyata kepala dedek bayinya tidak mengalami penurunan, tidak mengalami kemajuan penurunan kepala janinnya, jadi posisi kepalanya masih berada di atas atau masih berada di posisi yang sama. Ketika bunda berhasil menggunakan teknik tiup-tiup ini, itu tandanya kepala janinnya bisa turun dan akan terlihat di lubang vaginanya. Ketika bidan atau dokter memeriksanya, ternyata kepala dedek bayinya itu tidak mengalami penurunan ketika bunda menggunakan teknik tiup-tiup ini, dan dokter atau bidan menyarankan bunda untuk menggunakan teknik mengejan, bunda tidak usah putus asa, bunda bisa mix atau bisa memadukannya dengan menggunakan teknik mengejan. Karena sejatinya teknik mengejan atau tiup-tiup itu sama saja, asalkan penurunan kepala itu bisa berjalan dengan lancar, itu akan memudahkan persalinan bunda. Biasanya teknik tiup-tiup ini akan sedikit lama jika posisi kepala bayi bunda masih di atas. Untuk itu, saat dokter atau bidan bilang posisi kepala bayinya masih tinggi atau masih di atas, bunda bisa menggunakan teknik mengejan di awalnya terlebih dahulu sesuai instruksi dari bidan atau dokternya. Ketika bidan atau dokter sudah menyatakan, sudah bilang kepada bunda bahwa kepala bayinya sudah di bawah, sudah terlihat rambutnya, nah saat itu bunda bisa menggunakan teknik tiup-tiupnya kembali dengan teknik tiup-tiup yang sudah bunda pelajari. Nantinya diharapkan dengan menggunakan teknik tiup-tiup ini dapat membuat tubuh bunda menjadi rileks, menjadi nyaman, sehingga otot-otot di jalan lahir bunda tidak kaku, sehingga memudahkan bunda untuk mengeluarkan dedek bayi dan untuk meminimalisir terjadi robekan jalan lahir. Oke bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.